Nah, jadi hari ini kita punya pembahasan adalah apa tadi Mice bilang? Apa tuh gereja nih? What is church? What is church ya? Oke. Mari kita lihat di sini Yohanes 10 ayat 14 sampai 16, oke? Yohanes 10 ayat 14 sampai 16. Tunggu ya. Ica, jam 10 ayat 14-15 kan Ica? Ya, Yohanes 10 ayat 14 sampai 16. Oh, 16. Oke, Mica. Kok ini? Sorry ya, aku baru ngasih ke orang. Ya, nih. Oke, sudah. Oke. Yohanes 10 ayat 15 sampai 16. Oke. Kita minta Manda tolong terjemahkan langsung. Halo, Kak Gidi. Halo. Bisa dengar? Boleh, boleh. Baca ayatnya ya, Kak. Ya. Aku adalah gembala yang baik dan ketahuilah dombaku. Apa ya? Apa ya? Sebentar, Kak. Dan aku tahu dombaku dan saya tahu mereka punya kepunyaanku. Terus ayat selanjutnya. 11. Seperti Bapa mengetahui aku, meskipun aku tahu Bapakku, meskipun aku tahu Bapa, dan aku lay down my life apa ya? Meletakkan nyawaku untuk domba. Meletakkan nyawaku untuk domba, untuk dombanya. Dan domba lain yang kupunya, yang bukan part of this fold, bukan bagian dari kandang ini. Ya. Dan yang bukan bagian dari kandang ini, mereka juga harus aku bawa. Dan mereka akan mendengar suaraku. Dan akan ada satu kandang dan satu gembala. Oke. Thank you. Oke. Iya, Kak. Jadi coba ketik ke Kak Geidi, apa di sini gereja satu kata? Apa? Gereja satu katanya apa? Yo. Sheep. Oke, sheep. Boleh ketik? Boleh ketik. Ini apa? Dari Yohanes 10:14. Oke. Apa gerejanya? Oke. Ini belajar the church. Ya, the church ini hari ini. Aku lewat ini aja ya, lewat laptop langsung Zoom-nya. Boleh, boleh. Bukan Evelyn. Pertanyaannya apa? Dengan Yohanes 10:14. Gerejanya yang mana? Kata gereja itu connect dengan apa?
Aku Mice. Tunggu. Oke, thank you. Jawabannya sama semua. Ntar aku kasih tahu terakhir ya. Pokoknya kata-katanya ada di dalam ayat ini, oke? Thank you, Cece, Linda, Evelyn, Iren. Sally apa Sally? Thank you, Evelyn. Thank you, Matthew. Sally udah ya? Udah, Ce. Mana ya Sally? Oh ini, ya ampun, Christ. Aku nyari Sally, ternyata Christ nama depannya. Oke. Mari kita lihat ya. Di sini ada berapa kandang? 2, Ce. 2 kandang? 1. Satu. Satu kandang. Jadi ini fold kan? Oke, ini fold. Nah, lalu dibilang yang punya fold ini siapa? Ayo. The Good Shepherd. Nah, dia punya kepalanya the Good Shepherd, betul? Yep. Shepherd, Good Shepherd tuh gembala yang baik, oke? Oke. Oke. Dan cuman ada berapa fold? 1. One fold. Dan di dalam fold ini, ada siapa? Ada sheep. My sheep, betul? Oke. Dan the Good Shepherd punya apa lagi? The Good Shepherd punya apa lagi selain my sheep? Punya father. Bukan? Bukan punya father. Other sheep. Other sheep. Other sheep-nya di mana? Di kandang satunya. Kandang lain. Di luar. Tidak di kandang. Di luar. Di Tidak luar ada di kandang, betul? Karena dibilang not of this fold, betul? Artinya dia ada di luar, betul? Iya. Artinya apakah yang dinamakan church adalah other sheep yang ini? bukan. Yang mana? Yang sheep. Jadi apakah yang dinamakan church adalah dia punya fold yang kepalanya adalah the good shepherd? Gimana? Iya. Atau Ya, my sheep? Betul kan? Kalau ini dia punya kandangnya, kepala kandangnya good shepherd kan? Ya, good shepherd. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang sheep aja, bisa aja yang other sheep, betul nggak? Other sheep di luar bukan church kan? Bagaimana? Boleh ngerti itu semuanya? Maksudnya church-nya Tuhan ya. Ini konteksnya church-nya Tuhan. Gimana? Sally Iya, ada Kak. pertanyaan? Silakan. Sally angkat tangan. C. Ya, silakan. Oh ya. Jadi C ini yang tadi Sili mau ulang C yang apa namanya? Oh ya. Pak, Say, boleh wifi-nya mati, Say? Ya ampun.
Oke, sorry putus. Oke. Jadi kalau mau bilang di sini konteksnya dia punya church-nya adalah dia punya fold yang terdiri dari sheep, my sheep yang kepalanya siapa? Good shepherd. Shepherd. Karena ini kan Pak ini kan dia punya perumpamaan kan sheep ini kan. Bagaimana? Oke, bisa semuanya? Bisa. Artinya jadi di dunia ini hanya ada berapa yang benar, gerejanya cuma berapa sebenarnya? Satu. Makanya Tuhan bilang ada berapa kandang. Satu. Di gerejanya cuma satu. Oke? Tubuh Kristus cuma berapa? Satu. Masa tubuhnya kepisah-pisah, betul nggak? 7K. Nah, bagaimana? Serem ya? Gitu. Ya, C, ya Sally. gimana sih tadi one fold-nya itu? One fold itu kan umpamanya dalam perumpamaan ini gerejanya yang terdiri dari my sheep kan, Sally? Iya, C. Itu dia. Boleh? Dan ada berapa kandang, Sally? 1, C. Dan gereja itu tubuhnya siapa? Tuhan Yesus. Apakah tubuh Kristus ada satu atau banyak? 1. Satu. Dan di dalam tubuh Kristus itu ada banyak my sheep. Betul? Ya. Oh, oke. Dan nanti other sheep akan diapa? Dipanggil masuk ke dalam kandang. Gimana? Oh, oke. Ya bisa ngerti, C. Oke. Jadi, Linda, Evelyn, Iren, silakan. ya, aku mau nanya. Jadi itu ada 2 jenis golongan sheep, yang my sheep sama other sheep. Nah, yang my sheep ini the good shepherd. Nah, yang other sheep ini berarti bad shepherd dong. Kalau dia di luar, dia belum di gereja Tuhan, kan? Tapi dibilang mereka akan dengar suaraku. My voice. Nah, jadi artinya kalau mereka mau masuk harus ada apa yang ngomong? Panggilan. Ada panggilan. Apakah mereka harus dipanggil keluar dari mana? Babylon. Itu Babylon nih, C. jadi panggilannya apa? Keluar Babylon. Gimana? Oh, jadi aku coba ulang ya. Boleh. Jadi berdasarkan Yohanes 10 ayat 11 sampai 16 itu hanya ada 1 kandang. Nah, di kandang itu isinya my sheep. Nah, my sheep ini dipimpin atau gembalanya ini dibilang itu good shepherd, gembala yang baik. Nah, ada juga other sheep yang nggak di kandangnya, yang nggak di kandang good shepherd-nya ini. Nah, other sheep ini akan dipanggil untuk masuk ke kandang. Artinya, other sheep-nya ini akan dipanggil untuk keluar dari Babylon, masuk ke kandang, ke golongan my sheep. Betul. Boleh? Ya. Oke. Mantap, Iren. Sekarang Rachel. Boleh jelasin sekali lagi aja Kak tentang panggilan keluar dari Babylon? Boleh. Aca, gimana Aca? Ada tanya sekalian? Mau dijawab? Apa? Yang ini Mica unfold ini Mica. One fold itu 1 kandang, Aca. Oh ya Mica. 1 kandang itu di mana ada my sheep-nya Tuhan. Kan ini kan perumpamaan kan? Dibilang kandang, dibilang my sheep. Ini perumpamaan. Dan dibilang ada berapa kandang? 1 Mica. Nah, tubuh Kristus ada berapa? 1 Mica. Nah, apakah tubuh Kristus ada 1 juga kan? Mica. Ada 1 juga. Ada one tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus terdiri dari banyak anggota tubuhnya kan? Ada yang hidung, ada yang tangan, betul nggak? Oh ya Mica. Ada yang apa lagi? Ada kaki, betul nggak? Ada badan. Gimana? Betul Mica. Nah, bisa ngerti Eca?
Aca? Mice dan juga Aca mau yang Kak Rachel minta yang panggil keluar itu tolong dijelasin lagi Mice. Wes, mantap gitu dong kalau nggak ngerti. Mantap Aca. Oke, siap. Oke, jadi di sini kan othership itu kan dibilang mereka akan mendengar suaranya siapa? Tuhan Mice. Betul kan? Artinya kalau mereka mendengar suara harus ada apa? Kalau Panggilan. Mice. harus ada panggilan. Jadi kalau sudah mereka akan dengar suara harus ada panggilan. Dan panggilannya kemana? Keluar dari Babylon Mice. Artinya kandang one volt namanya apa? Ayo. Yerusalem. Mantap. Artinya othership lagi di mana nih? Babylon Mice. Babylon. Ih, semua ayat kena kan? Iya Mice. Ah, ini dia. Jadi memang harus keluar dari Babylon. Harus keluar dari Babylon kan? Iya Mice. Nah, itu dia. Ya, ada yang Oke. Rachel, apakah ngerti sudah? Berarti Kak, othership kalau memenuhi panggilan itu jadi my ship ya Kak? Betul. Oke. Dan dibilang othership I have, jadi ini sebenarnya milik Tuhan, tapi sedang ditipu sama Babylon kan? Makanya harus ada panggilan, karena dibilang othership I have. Jadi ini sebenarnya milik Tuhan. Ya kan? Boleh ya sayang? Boleh Kak? Oke, mantap Rachel. Tunggu ya, aku kasihin ada yang error HP-nya katanya. Kasih link dulu. Silakan Cecil, Sally dulu ya. Sally dulu baru Cecil, Bunda, Evelyn, Iren. Silakan Sally. Oke, Sally mau coba ulang dia punya step by step gitu, Ce. Oke, coba Sally. Oke, jadi kan yang pertama itu ada the good apa sih bacanya shepherd ya. Aha. Oh ya. The good shepherd yang punya one fold, di mana one fold-nya ini adalah gerejanya Tuhan yang hanya ada satu. Dan di Ya, dalamnya satu apa? Satu gereja sama dengan satu apa? tubuh Nah, tubuhnya siapa? Tuhan Yesus ya. Mantap, tubuh Kristus. Nah, terus di dalamnya itu ada my sheep. Nah, terus di luarnya one fold ini ada other sheep, di mana mereka harus dipanggil sama the good shepherd untuk masuk ke dalam one fold-nya Tuhan Yesus. Nah, terus other sheep ini di luar di luar gerejawan di luar one fold ya, atau Babylon. Nah, terus yang one fold-nya itu adalah Yerusalem, gitu ya, Ce? Iya, betul. Oh iya. Sama satu C ketinggalan tadi. Aha. Waktu dipanggil keluar dari Babylon dan masuk ke dalam Yerusalem, itu mereka ada sheep yang dengar panggilan itu akan keluar, akan dengar dan akan keluar, gitu ya, Ci? Ya, akan dengar dan keluar dari Babylon. Karena apakah nubuatannya they shall hear my voice kan? Iya, C. They shall hear ya. my voice. Mereka akan dengar panggilan Tuhan ya. Oke. Jadi Thank you, kalau Ci. misalnya orang yang nggak mau dengar panggilan, artinya dia bukan apanya Tuhan. Sheep-nya Tuhan. Mantap, itu aja kesimpulannya. Betul nggak? Kalau misalnya masih di Babylon other sheep-nya, terus nggak mau keluar-keluar, artinya bukan sheep-nya siapa? Tuhan. Itu dia. Oke, lanjut ya. Iren tadi mau nanya apa sayang? Maksudnya yang 1-2 itu apa? 1, 2. Oh ini urutannya. Jadi kan di ayat kan mereka bilang they shall hear my voice. Jadi kenapa kita bilang ada panggilan keluar? Karena mereka bilang mereka ini akan dengar suara. Artinya harus ada suara dulu dong kalau mereka mau dengar. Betul nggak? Nah itu dia, oke? Oh, terus yang kedua aja. Kedua ini maksudnya? Enggak, yang pertanyaan kedua. Oh ya boleh.
Jadi othership-nya itu kan semuanya punya Tuhan. Aha. Nah, kalau mereka ngadeng othership-nya ini yang harusnya punyanya Tuhan, itu gak dengar suaranya Tuhan tuh, kok bisa dia nggak jadi punyanya Tuhan lagi? Kan dia awalnya juga punyanya Tuhan. Awalnya punyanya Tuhan, tapi kan dia kasih dirinya sama setan. Apakah Tuhan mau maksa kamu harus jadi punyaku? Oh, jadi itu othership-nya yang masih punyanya Tuhan, tapi kalau udah dikasih panggilan, dia nggak mau keluar, dia menyerahkan dirinya kepada setan. Betul, mereka tetap mau tinggal di Babylon. Kalau di Babylon kepalanya siapa? Kita udah belajar kan? Setan. Nah, itu dia The fondasinya. man of sin. Man of sin, betul nggak? Itu semua kan? Itu dia ya. Bisa ya? Ya. Oke. Nah, jadi gereja Tuhan itu sebenarnya cuma satu dan kita belajar selama ini Yerusalem kan? Betul nggak? Mm-mm. Ya, Nah, Minja. tapi apakah sekarang cuma satu, tapi sebenarnya Alkitab bilang cuma satu, tapi apakah banyak sekarang yang mengaku gereja-gereja Tuhan dengan pengertian yang macam-macam? Iya. Ya kan? Jadi gereja Tuhan satu, tapi mungkin ada ratusan denominasi yang mengaku gereja Tuhan, betul nggak? Ya. Nah, artinya yang mengaku cuma denominasi gereja Tuhan dan bukan Yerusalem yang asli gereja Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan. Oke? Bisa ngerti itu? Bisa. Nanti yang othership ini, yang setia benar-benar tulus tapi belum melihat kebenaran karena yang di dalam satu tubuh Kristus onefold ini masih belum menghidupkan kebenarannya sepenuhnya sehingga nggak bisa panggil. Nanti ketika masjidnya udah menghidupkan terang sepenuhnya, menjadi terang dunia, dipanggil, othership pasti akan keluar. Boleh? Bisa ya? Oke, jadi onefold sama dengan one church yang dia punya kepala atau pemimpinnya Kristus. Kita tulis ini ya kesimpulannya. Jadi onefold atau one church. Kata lain one church apa? One wife. One fold. One Body. BC. One body. Body The of one one. Christ. Tubuh Kristus, ya kan? Yang wife-nya itu enggak. Yang mana? Wife, istri. Oh, ini aja lah ya. Oke, 3 aja boleh ya. Kalau kamu mau tambahin catatan boleh. Dan ini adalah ya. Itu kita dapatnya dari mana, Meja? Kalau onefold itu adalah one church. Karena apakah di Efesus 5 ayat 25 church itu sama dengan dia punya tubuh dan kepalanya Kristus, betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Dari situ ya. Kalau tubuhnya Kristus cuman berapa? Kalau kepala Kristus cuman 1? Daryl. 1 juga. Ah, itu dia. Masa, oh kepala Kristus cuman 1, tapi tubuhnya banyak gitu? Nggak mungkin. Enggak, cuman 1. 1. Oke. Jadi pemimpinnya Kristus atau kepalanya Kristus. Boleh? Oh Kak G tadi Efesus 5:23 yang Christ is the Oh, head. Oke, thank you. Thank you, man. Efesus 5:23 ya. The Savior of the body. Savior of the body ya. Oke. Efesus 5:23 ya. Dan kepalanya Christ juga Kristus. Oke? Bisa semua? Kita boleh lanjut ayat berikutnya ini? Bisa, Ya. Minja. Oke. Oke, lanjut. Kita buka Yeskiel 34:31. Wait, Kak Gidi, Ya. apakah boleh ulang yang pemimpinnya Kristus itu, Kak Desi?
Kak. Boleh, boleh. Jadi one fold, one church, one body of Christ. Pemimpinnya siapa? Kristus. Kepalanya siapa? Oh, Kristus. Nah, itu dia. Karena kalau yang one fold, one church itu adalah body of Christ, artinya kepalanya Kristus. Apakah kita punya otak memimpin seluruh seluruh sistem tubuhnya, tubuh kita? Apakah kalau otaknya mati, sistem tubuhnya juga nggak beres kan? Iya. Iya, Kak. Ya kan? Itu dia. Boleh ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Bisa. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Oke, lanjut ya. Yeskiel 34 ayat 32. Yeskiel 34. 31 ya tadi ya. Oke. Coba kita minta Rachel boleh baca. Inggris nggak apa-apa. Nanti diterjemahin aja. Ezekiel 34 ayat 31. And ye my flock, the flock of my pasture, are men, and I am your God, said the Lord God. Oke. Tolong chat ke aku. Di sini apa yang menjadi kata jembatan? Silakan. Apa aja yang bisa kasih jembatan silakan ya. Apa yang menjadi kata jembatan? Boleh baca Indonesianya deh. Kalau kalian Untuk bingung. apa, Mij? Untuk masuk ke John-nya tadi, Mij? Ya, jadi apa jembatannya dari John 10 ke Yeskiel, apa jembatannya? Ya, Walaupun nggak ada yang sama kata-katanya, apa kata-kata yang beda tapi artinya sama? Silakan. aku kirim lewat chat Zoom ya. Boleh. Chat Zoom ini ya? Oke, boleh. Oke, mantap Rachel. Mantap Manda. Ya, Aca. Thank you, Evelyn. Itu Iren, Evelyn. Oh, Iren, oke. Thank you, Matt. Thank you, Evelyn. Thank you, Sally. Mana Sami punya? Mana Daryl punya? Tunggu Mica lagi. Lihat ayat dulu Mica. Ya. Mantap. Halo? Oke. Oke, thank you. Oke, kita mau bahas ya. Ya. And kamu ada ye my flock. Kamu adalah domba-domba kawanan dombaku, oke? Kamu adalah domba-domba dari padang rumputku. Adalah apa? Manusia. Apa? Siapa tuh domba-dombanya? Manusia. Manusia. Apakah terbukti bahwa dia punya isinya tubuhnya Kristus apa? Manusia. Boleh bisa buktikan itu? Bisa. Ya. Kalau ada one church ya toh, isinya kan my sheep kan? Tubuhnya Kristus itu adalah my sheep-nya kan? Iya. Ya kan? Dan my sheep itu adalah manusianya, boleh? Jadi sheep-nya itu sama dengan apa? Flock itu kan sama dengan sheep itu sama dengan apa? Flock sama dengan sheep sama dengan manusia. Jadi tubuh Kristusnya apa? Oh, manusia. Oh. Manusia. Boleh? Coba ya.
Sheep sama dengan flock. Flock sama dengan manusia, betul? Are men, betul? Iya. Jadi kalau misalnya cuman ada one fold yang sama dengan tubuh yang ini fold kan kita bilang church kan? Ini kan cuman satu kan? Dan sama dengan tubuh Kristus, betul? Artinya tubuh Kristus apa? Sama dengan siapa? Manusia. Manusianya. Jadi bisa nggak kita bilang, oh ini rumah ini adalah gereja, boleh nggak? Enggak. Bagaimana? Boleh? Oh ini bangunan yang kita buat 3 miliar ini adalah gereja kita. Bisa nggak ngomong gitu? Enggak. Nggak bisa. Karena ternyata full church tubuh Kristus, sheep-nya itu adalah siapanya? Manusia. Manusianya. Oke? Bagaimana? Mm-mm. Bisa ngerti? Jadi gereja itu dia punya bangunannya atau orang-orangnya? Orang-orangnya. Orang-orangnya. Jadi kalau dibilang gini di telepon kita, hari Sabat sore, loh kamu tadi kok nggak ke gereja? Loh saya gereja. Gimana? Gimana semuanya? Daryl ngerti itu? Gimana Iren, Evelyn ngerti itu? Iya. Saya sendiri yang gerejanya, bukan bangunannya. Iya, makanya. Kok kamu nggak datang gereja sih? Atau nggak pendeta datang melawat? Sudah lama saudara nggak ke gereja. Pak Pendeta, sayalah gerejanya. Boleh? Bisa semua? Jadi apakah kita sebenarnya kalau nggak belajar, kita mengucapkan sesuatu, kata-kata atau pemikiran yang bertentang dengan penjelasan Alkitab. Dan kita mengaku kita percaya firman Tuhan. Tapi perkataan kita, perbuatan kita selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Gimana? Bisa ngerti gak? Oke. Aku ambil kutipan ya. Coba. Ya, Aca silakan. Saya mengerti bagian ini, Mince. Aca mengerti. Coba Aca ulang. Mince. Tadi saya bilang belum, Mince. Oke, kalau gitu Sally mau ulang untuk Aca. Oke, C. Nah, jadi Aca dibilang kan di Ezekiel 34 ayat 31 itu dibilang kamu adalah domba-dombaku, kawanan domba-dombaku. Dan dibilang domba-dombanya itu adalah manusia. Nah, terus kita tahu kan domba-domba itu ada di satu kandang, di mana kandang itu sama dengan tubuhnya Kristus. Dan tubuh Kristus itu di dalamnya ada my sheep. Artinya, di dalam tubuh Kristusnya itu sama dengan dalam yang my sheep yang ada di dalam tubuh Kristus. Ya gitu. Bisa, Ca? Oh, bisa, Kak Sally. Ikut urutan Oke. ini. Coba lihat ikut urutannya. Sheep sama dengan apa? Sheep sama dengan Flock sama dengan apa? manusia. Oke. Dan sheep kan dibilang tadi. Ini transisinya yang kalian harus ngerti ya, oke? Sheep, flock, manusia ini ada di dalam apa? Kandang, Mince. One fold dibilang kan? Mereka ada di dalam one fold, betul? Mince. Dan one fold itu apa? Church, Mince. Dan apakah church itu artinya kita bayangin kan kalau sheep kita buat ada domba, kita pasti bikin kayak bambu-bambu keliling gini. Oke? Ya, Mince. Contohnya gitulah. Ya, kita bikin ini artinya church ini kayaknya ada dia punya tempat gitu ya untuk domba-dombanya embek di dalam gini ya. Ya, Mince. Nah, di sinilah di domba-domba. Tetapi ternyata kandang itu sama dengan gereja, betul? Bukan kandang, karena ini artinya apa? Spiritual, Mince. Dan kalau kita lihat church di Efesus yang kita udah belajar, Efesus 23, 25, church itu adalah apa? Tubuh Kristus, Mince. Tubuh Kristus.
Dan artinya tubuh Kristus itu siapanya? Kalau bukan kandangnya bukan. Tubuh Kristus siapanya? Manusia, Ce. Boleh? Jadi ceritanya boleh gitu ngerti? Kan kalau kandang tuh seakan-akan ada di dalamnya, betul nggak? Tapi dari sini pengertiannya kandang ke Spiritual. Spiritual nih, Ce. Jadi dari natural ke mana? Kalau arti spiritualnya apa Cek kandang? Apa? Sorry? Kalau arti spiritual kandangnya itu gimana? Arti spiritual kandang kan gereja. Cuman ada satu gereja kan? Betul nggak? Oh, jadi kandang itu menggambarkan himpunan-himpunan orangnya. Nah, coba gini ya. Jadi kan ini kan my sheep-nya kan di dalam kandang, betul nggak? Tapi kandangnya itu kan ada satu, kan? Dan satu kandang artinya cuman ada berapa gereja punya Tuhan yang kita belajar selama ini? Satu. Ya. Ada yang tanya. Ada satu kan? Satu gereja kan? Dan satu di Efesus 2:3 ada berapa tubuh? Satu. Satu tubuh. Artinya ke tubuh Kristus apanya? Manusia. Manusianya. Bukan natural kandangnya atau ada tempat tertentu sehingga kalau domba nggak ada di situ itu bukan gereja. Jadi misalnya dombanya lagi di luar, oh kamu lagi nggak di gereja, bukan kayak gitu. Itu nanti sama aja dong. Pendeta melawat, kamu nggak ke gereja loh, betul nggak? Sedangkan saya adalah apanya? Gerejanya. Boleh? Boleh? Jadi artinya apakah gereja itu? Nah, kita jangan ambil kesimpulan dulu. Pokoknya gereja, tubuh Kristus, kandang itu melambangkan apanya? Church. Manusianya, betul? Jadi di mana ada misalnya ini kan gembalanya, toh? Apakah di mana ada gembala di situ ada kandangnya yang ada domba-dombanya, betul nggak? Apakah domba selalu ikut gembalanya? Iya. Nggak mungkin kan domba nggak ikut gembalanya. Nah, jadi artinya gereja itu di mana saja ada gembalanya, betul nggak? Tergantung gembalanya dong. Nah itu dia, boleh? Oh, Dan jadi ya silakan Iren. Jadi itu one-fold-nya itu maksudnya adalah sheep-nya Tuhan. One-fold. Ya, one-fold itu yang ada sheep-nya Tuhan. Kan ingat, yang kandang dan sheep itu adalah cuman perumpamaan yang Tuhan Yesus bilang, betul nggak? Kita harus artikan itu dengan apa yang Tuhan mau artikan, betul nggak? Dengan aslinya. Boleh? Aku masih bingung. Itu one-fold-nya itu kenapa bisa one church? Kan kalau my sheep itu Sekarang gini, Iren, ada berapa tubuh Kristus? satu. Ada berapa fold? Satu. Oke, artinya one fold sama dengan one body of Christ atau one church. Boleh sayang? Oh, Jangan. jadi itu kan Kristus adalah kepala. Mm-mm. Nah, kalau tubuh itu kan masih ada kulitnya. Nah, itu di dalamnya ada organ-organnya, gitu kah? Tubuh ada tubuh itu ada kepala. Betul. Kan dilapisi dengan kulit. Nah, itu kalau jadi gini Iren, misalnya ya, itu kalau mau belajar Roma, kita ini kan tubuh Kristus. Ada yang bekerja jadi tangan, ada yang jadi kaki, betul nggak? Ada yang jadi misalnya jadi jantung atau apa, semua mengambil peranan. Tapi apakah manusia satu kaki dipakai oleh semua manusia?
Apakah kakinya Iren sama Cece sama kakinya? Atau kita punya kaki sendiri-sendiri? Dia kakak sendiri-sendiri. Nah, itu dia. Jadi itu simbol lagi, oke? Iren yang di Roma itu, oke? Itu melambangkan bagaimana umat Tuhan itu kerjasama dalam satu tubuh Kristus, boleh? Oh, Tapi jadi manusianya lah yang gereja Tuhan yang terdiri dari banyak manusia yang nggak cuma satu aja kan? Kecuali yang percaya Tuhan cuma satu. Ya, cuma satulah gereja Tuhan. Tapi dari banyak manusia itu dibilang cuma satu. Oke? oh, jadi kandangnya itu melambangkan kalau umat-umat Tuhan ini bisa bekerja secara sinkron. Iya, itu di Roma 8, oke? Di Roma 8. Roma 8 atau Roma- ayatnya? kurang tahu Roma berapa gitu, aku kurang tahu. Nanti aku nggak mau sebut, nanti aku nggak mau cari situ lagi ya. Oke? Oke. Atau kamu boleh cari, pokoknya tentang tubuh Kristus. Kalau Roma 8 bukan, itu tentang apa namanya, kita udah menang dengan melalui Kristus yang telah menang melawan daging kalau Roma 8. Oke? Oke. Kirain bisa ya? Ya. Oke. Sami Aca, habis Eli. Aca mau coba ulang nih, Cek. Coba Aca. Jadi kita tahu sheep sama flock dan manusia ini dia di kandang yang sama. Dan kita tahu ada one flock. Fold. Lalu Fold. fold. Ya, Mice. Fold. Mhm. One fold. Dan kita tahu one fold ini sama dengan church. Dan kita tahu church ini adalah tubuh Kristus. Artinya tubuh Kristus ini adalah manusia. Lalu kita tahu kalau contoh natural itu domba-domba itu ada gimana Mici cara bilangnya Mici? Fold. Nah, Mici fold. Lalu dalam hal spiritual itu church apa itu Mici? Fold. One fold ini adalah church. Dan church ini kita tahu tubuh Kristus dan dia adalah manusia, Mice. Makasih, Mice. Oke, mantap Aca. Oke, bisa ya semua ya? Oke. Siapa lagi? Sally, ada pertanyaan? Oh ya, Cek. Tadi udah kejawab deh ya, Cek. Tadi soalnya udah ulang. Thank you, Apa? Aca. Sudah dijawab ya? Oke, mantap. Yang mana, Mary Bell? Ini screen-nya cuman ini aja, silakan di screenshot. Ya, terus Mice. Ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Mhm. Ya, Oke, kita sini ya. Cek, aku download screenshot. Oke, silakan. Monggo. Udah. Oke, mari kita lihat sini. Nah, ini kutipannya menjelaskan pengertian kita semua, oke? Saya ulang, Mice. Sudah punya atasnya. Kayak belum sempat cari screenshot. Boleh. Silakan. Sudah, Mice. Makasih. Sama-sama. Oke, kita baca ini ya. God has a church. Satu atau banyak? Ayo. A church. Satu. One church, betul? Setuju nggak sama yang tadi kita establish? Betul nggak, Iren? Iya. Kalau di sini bilang one fold, di sini bilang apa? A church. A church atau one church. Church-nya cuma satu, betul? Ya. Lalu church-nya bukan Great Cathedral, oke? Bukan gereja yang besar, oke? Megah gitu ya. Atau bukan yang di-establish atau yang disahkan negara. Oh, gereja ini sudah terdaftar dalam
kenegaraan. Apakah itu yang disebut gereja? Enggak ya. Enggak. Boleh? Lalu dibilang gereja juga bukan. Denominasi. Tuh. Terus gereja. Jadi coba kita mau tanya sama Rachel. Rachel, yang bukan gereja apa aja? Gereja yang megah, yang disahkan negara. Ini kayaknya cathedral. Ini kita mau bilang apa ya? Kok gereja sih? Cathedral itu adalah apa ya? Gedung. Bangunan yang Atau kita bilang gini lah, gedung yang disebut gereja, oke? Yang megah, oke? Silakan lanjut, sayang. Jadi gereja itu bukan Great Cathedral atau gedung yang disebut gereja yang megah, juga bukan national establishment atau yang disahkan negara, dan bukan juga various denomination atau denominasi-denominasi. Oh, mantap. Tetapi gereja itu apa? Gereja adalah orang-orang yang cinta Tuhan dan menurut perintah-perintahnya. Jadi apakah memang other church akan menurut karena keluar atau tetap di Babylon? Keluar. Itu dia. Ya kan? Jadi gereja itu orang-orangnya atau gedungnya? Orang-orang. Orang-orangnya. Apakah orang-orangnya benci Tuhan atau cinta Tuhan? cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Dan obey atau disobey? Obey. Mantap. Gimana? Iren dengan kutipan ini bisa lebih jelas? Catherine? Tadi dengan kutipan ini aku memunculkan satu pertanyaan. Oh, silakan dimunculkan. Jadi itu kan berdasarkan ayat yang sebelumnya itu gereja adalah manusianya. Ya. Nah, ini mana yang benar? Gereja ini satu orangnya atau kumpulan banyak orang? Kalau gereja cuma satu manusia, artinya cuma satu dong yang selamat, Iren. Sedangkan yang berdiri berapa orang? Banyak orang. Yang berdiri di Yerusalem, yang kita belajar yang berdiri nanti sampai Tuhan Yesus datang, berapa orang? 144. Atau 44, betul? Jadi artinya manusia itu kan menunjukkan dia bukan binatang kan, tapi nggak dibilang manusia itu cuma satu, betul nggak? Manusia cuma melambangkan bahwa dia itu apa? Dia itu apa? Manusia, betul nggak? Nah, tapi kalau berdasarkan di sini, apakah orang-orang lebih dari satu atau cuma satu? Lebih dari satu. Itu dia, Iren. Bisa, sayang? Dan kuncinya ini, Iren. Kuncinya ini, kalau kamu nggak cinta Tuhan dan nggak menurut, bukan gereja Tuhan, Iren. Mau kamu pengakuannya sedahsyat apapun, ya, walaupun kamu promosi di YouTube pakai iklan, saya umat Tuhan, tapi kalau kamu nggak cinta dan menurut perintah-perintahnya, atau kamu kasih di baliho di mana namanya, di depan, ya, di depan jalan tol kamu tulis, saya adalah umat Tuhan, yang ini nggak ada gunanya semuanya kalau kita nggak cinta dan menurut perintahnya. Ayatnya mana? Cinta dan menurut, ayo. Yohanes 15. Terus nggak inget ya, dicari-cari setengah mati, akhirnya temu ya. Kayaknya nih 18:2 ini juga keinget terus ya. Soalnya yang dicari sampai dapat itu akan membekas, betul nggak? Kenapa kita lupa? Karena kita kayak nggak, apa sih kayak gitu loh. Kayak nggak terlalu lah. Oke? Oke.
Oke, ada yang mau nanya lagi? Cek, boleh ulang Kak? Mau ngulang? Mau Boleh, boleh. Ulang. Boleh. Jadi berdasarkan kutipan UL itu apa Cek? Well, ini upward look ya? Mantap. Upward look itu 315 titik 5 sampai 6 ya, sampai 6 kan? Iya sayang, Gitu. tapi belum selesai dibaca. Jadi kamu baca aja yang sudah dijelaskan, oke? Yang Jadi saya jelaskan sampai yang sudah dijelaskan aja. Oke, jadi Tuhan itu cuma punya satu gereja, bukan banyak gereja. Terus kan tuh kan, it is not the great cathedral, bukan bukan gedung yang megah atau besar. Neither is it the national establishment, bukan yang disahkan negara. Neither is it the various denomination, bukan yang denominasi, tapi gereja itu adalah orang-orang yang mencintai Tuhan dan menurut perintah-perintahnya. Betul. Jadi aku mau tanya, oke? Ya. Nama Seven Day Adventist gereja itu? Bukan. Mantap. Itu namanya. Kalau saya percaya akan iman dari pekabaran Advent, apakah saya gereja? Iya. Nah, kalau di dalam orang tersebut tidak ada Roh Kristus yang tinggal di dalamnya, apakah itu gereja? Bukan, Raja Babylon. Kalau misalnya ada bait buatan insinyur ternama di seluruh jagat raya, apakah itu gereja? Bukan, itu gereja Babylon kan, Teh? Iya, pokoknya apa saja yang bukan itu bukan gereja ya, oke? Yang gereja ini kan konteksnya gereja Tuhan, oke? Oh iya. Oke. Dan bait Yerusalem, gereja? Gereja itu? Bukan, mantap. Ingat, konsepnya apa? Orang-orangnya. Jadi sekumpulan orang-orang itu baru disebut gereja. Betul. Itu nanti kita baca habis ini ya. Sekarang aku mau tanya, apakah Tuhan mati untuk bangunan? Enggak. Jadi apakah kita kalau ini gereja jalannya pelan-pelan? Kalau di luar gereja teriak-teriak, muter-muter, guling-guling, apakah itu menunjukkan gereja Tuhan? Kalau di dalam gereja jalannya kemayu, Celinda. Kalau di luar Kemayu itu apa? Kemayu, anggun. Kalau perlu jangan berisik, jangan kedengaran bunyi sepatu, betul nggak? Kalau di gereja. Ya, jangan pakai high heels. Berisik, gitu kan? Nah, tapi apakah di luar gereja kita ngomongin orang? Betul nggak? Di luar gereja saya cerewet untuk ngomong-ngomongin hal dunia. Bergosip. Di dalam gereja diam. Alim. Nah, tapi di luar yang dibilang bangunan gerejanya saya nggak seperti sikap saya di dalam bangunan yang disebut gereja. Bagaimana? Bisa ngerti itu semuanya? Bisa, Kak. Ya, ini prinsip loh, karena apakah kita belajar bahwa udah banyak salah pengertian kan? Ya kan? Apakah kita boleh tanya sama diri sendiri? Boleh? Tanya manusia, tanya sama musuh Tuhan siapa? Masih ingat nggak? Setan. Bukan. Dunia, mantap. Dunia, musuh Tuhan, oke? Oke. Jadi mari kita baca habisin ini dulu, baru kita pertanyaan lagi ya. Oke, Sami aja ya. Supaya karena kan tadi
Tapi nggak yang diulang Kak Iren ya. Jadi kita kalau bisa 1 poin kita ulang 1 orang, oke? Jadi kalau mau ulang nanti poin yang habis ini Kak Mice jelaskan, Aca boleh ulang. Tapi yang yang Kak Iren jangan diulang lagi, oke? Supaya nanti kita bisa maju yang lain, oke? Lalu dibilang, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku di tengah mereka. Jadi, apakah kumpulan orang-orang yang cinta Tuhan namanya apa? Gereja. Berarti kalau diri sendiri itu juga gereja dong. Gereja, oke? Boleh? Apakah Daniel di gua singa doanya nggak didengar Tuhan? Didengar. Nah, apakah gereja Tuhan didengar Tuhan kan? Itu tubuh Kristus kan? Oke, boleh? Jadi nggak peduli 2 atau 3, tapi 1 pun juga didengar. Ya, boleh. Kalau 2 atau 3 orang itu kan ibaratnya cocok dengan kata kumpulan kan? Kalau namanya kumpulan, saya berkumpul dengan diri sendiri, bisa nggak? Enggak, boleh? Jadi kalau biasanya kan gereja itu istilahnya kayak ibaratnya ada gathering lah, ada perkumpulan. Kalau saya sendiri, saya gereja. Betul nggak? Tapi saya nggak berkumpul sama siapa-siapa. Betul nggak, Iren? Karena di ayat ini katanya apa? Pentingnya gather, betul? Tapi walaupun saya nggak gather sama siapa-siapa, apakah saya gereja Tuhan juga, Iren? Berarti kalau berkumpul gereja-gereja dong, C. Gereja Tuhan yang terdiri dari orang-orangnya, boleh? Karena apakah God has a church? Cuman 1, Iren, oke? Bukan gereja-gereja. Gereja terdiri dari orang-orangnya, oke? Iren di Surabaya 1 misalnya, aku 1 di Manado, ya. Nah, jadinya akhirnya orang-orangnya yang tersebar di seluruh dunia yang cinta kebenaran dan mau menurut Tuhan disebut gereja Tuhan, oke? Bisa ya? Bisa. Oke, mantap Iren. Lanjut dulu ya. Di mana saja Kristus ada walaupun hanya di antara orang-orang yang sombong. Betul? Humble itu apa? Humble. Ramah. Rendah hati. Berarti ramahnya berarti orang-orang yang ramah di Bukan ramah sayang, rendah hati, humble itu, oke sayang? Oh, berarti orang-orang yang rendah hati itu dikit. Itu dia berdasarkan kutipan. Banyakan orang sombong. Apakah yang selamat few or many? Few. Few. Ya. Lalu dibilang, di mana saja Kristus, mau itu cuman sedikit orang, inilah gereja Kristus. Jadi apakah jumlah menentukan gereja Tuhan? Enggak. Mau aku cuman Sally lagi bahas Alkitab, kita lagi belajar bagaimana cinta Tuhan, kita berdua gereja Tuhan, gimana? Kita ini lagi kumpul di Zoom ini sama-sama lagi mau belajar bagaimana cinta Tuhan, belajar firman-Nya, belajar pengertian-pengertian yang dipalsukan oleh dunia dan agen-agen setan. Kita gereja Tuhan sekarang. Boleh? Iya. Oke. Lanjut lagi. Nanti ya, yang pertanyaan angkat tangan aja. Habis itu nanti CC kalau udah selesai yang paragraf 5, baru kita ada pertanyaan. Lalu, inilah gereja Tuhan. Karena kehadiran yang maha tinggi dan yang kudus, yang menempati kekekalan saja satu-satunya yang bisa menyebut tempat itu adalah gereja. Atau bisa menyebut itu adalah gereja. Jadi kalau nggak ada Tuhan di situ bisa bilang gereja nggak? Bisa, tapi gereja Babylon. Nah, ini Tuhan loh. Jadi nggak bisa disebut gereja. Betul nggak? Karena kalau kepalanya nggak ada, bisa nggak ada tubuhnya? Aduh. Ribet kan? Aduh, masa tubuhnya jalan sendiri, kepalanya nggak ada, nggak mungkin. Jadi di mana ada kepala, di situ tubuhnya, gimana? Iya. Nah, bisa ngerti kan arti gereja sebenarnya? Bisa?
Oke, Sally, silakan. Jadi C tadi yang berkumpul atau yang benar gini C. Yang kumpulan dari 2 atau 3 orang itu di dalam nama Tuhan itulah gereja. Dan kalau Tuhan di tengah-tengah mereka dan kalau Tuhan di tengah-tengah mereka itulah yang namanya gereja gitu ya C tadi. Betul. Ya Sally. Bisa C. Oke, Aca mau ulang dulu baru Iran atau Evelyn. Silakan Aca. Tadi Aku belum mengulang. Oh, nanti yang lain aja ya habis ini ya. Yang Iran yang satunya ya. Oh, kalau gitu aku ulang nanti setelah ini aja. Ya, ulang nanti setelah ini. Ini Aca. Ayo Aca, silakan. Oh ya Mice. Ya, jadi perkumpulan yang cinta Tuhan namanya itu gereja, di mana Kristus hanya ada di orang yang rendah hati. Di mana sama Tuhan Yesus hanya sedikit orang, tapi itu sudah gereja. Karena kehadiran yang maha tinggi dan kudus itu adalah gereja. Mice, Aca cuma dapat sampai situ Mice. Oke. Jadi Aca kalau misalnya di tempat itu nggak ada Kristus, apakah itu gereja? Kak Mice, itu gereja tapi bukan gereja Kristus tapi Babylon Mice. Oke. Oh ya Mice. Oke. Oke. Oke, nanti kita mau baca ini ya. Lucu banget. Oke. Mari kita lihat di sini ya. Ini. Ketika 2 atau sudah ya ini ya. Ketika 2 atau orang yang hadir. Jadi perlu banyak-banyak enggak? Atau cuman sedikit aja udah bisa disebut gereja gimana? Dikit-dikit aja. Iya, jangan banyak-banyak. Kalau yang makin banyak makin kita ini jalan Makin jalan melakukan. lebar, betul nggak? Kalau semakin dikit kualitasnya semakin meningkat kan? Jadi dalam pergerakan Tuhan nggak pernah hitung jumlah. Karena yang akan berperang nanti Tuhan, bukan jumlahnya. Oke? Ingat-ingat itu. Tuhan nggak butuh jumlah. Mau mereka siapkan pasukan untuk lawan umat Tuhan yang misalnya cuma 2 orang. Kalau misalnya Tuhan yang berperang, apakah bisa ada yang lawan? Bisa? Ada. Oke, mustahil. Oke. Di mana 2 atau 3 orang hadir yang cinta Tuhan dan menurut perintah-perintahnya, Yesus ada di situ. Oke? Yesus ada di situ. Dan walaupun itu ada di tempat paling terpencil dari pelosok bumi ini, Yesus ada. Mau di padang belantara, Yesus ada. Ataupun di dalam kota yang di tempatnya ada penjara-penjara walls, Yesus ada. Jadi apakah kita perlu khawatir kalau dimanapun itu bisa jadi gereja kalau ada Kristus di situ? Jadi kalau misalnya Kristus nggak sama-sama kita, apakah kita disebut gereja? Enggak. Enggak dong. Bagaimana? Bisa? Bisa. Itu dia. Oke, lanjut lagi ya. Kemuliaan Tuhan bisa menembus dinding-dinding dari penjara. Banjir dengan kemuliaan terang cahaya surga akan masuk dan walaupun itu di gua yang tergelap sekalipun. Bagaimana? Jadi apakah perlu di suatu tempat yang dinamain gereja atau kehadiran Kristus dan kepercayaan umat orang tersebut dengan firman-Nya, betapa cintanya menurutnya, itu yang bisa menginstitusi, yang bisa dikatakan gereja. Gimana? Rachel bisa ngerti itu? Bisa, Kak. Mantap.
Kalau dia bilang, umat-umatnya yang kudus boleh menderita. Nah, lalu dia bilang, tetapi mereka punya penderitaan seperti rasul-rasul zaman dahulu, ya, mereka akan menyebarkan iman mereka dan akan memenangkan jiwa-jiwa. Jadi apakah nanti mau memenangkan jiwa-jiwa adalah lewat penderitaan? Iya. Bagaimana? Artinya kalau sekarang saya suka bela diri, nggak tahu diri sendiri adalah musuh, kira-kira bisa nggak Kak menyebarkan iman kita dan memenangkan jiwa kalau kita sendiri sangat egois sehingga kita nggak mau menderita? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke? Ini salah satu cara bagaimana menginjil. Menginjil itu bukan buat KKR sana sini. Kamu rela menderita buat kebenaran Kristus. Gimana? Selama kamu nggak mau rela menderita untuk kebenaran Kristus, kamu nggak akan bisa untuk memenangkan jiwa. Walaupun kamu buat KKR di gedung termahal sekalipun. Bisa? Apakah ini sebenarnya penginjilan yang benar? Banyak orang yang main-main baptis nggak ngerti apa artinya hidup untuk Kristus. Dan gereja cuman membuat orang yang dibaptis itu untuk setia sama orang itu supaya tetap setia sama orang itu dibuat supaya setia sama yang disebut gereja supaya setia bayar perpuluhan aja ke gereja. Gimana? Sampai dia mati, betul nggak? Jadi ini sebenarnya mau bisnis keselamatan atau bisnis untuk keuntungan diri? Pertanyaannya, bagaimana? Bisa ngerti nggak ini? Ini masalah keselamatan. Kenapa kamu jadikan rumah Tuhan menjadi sarang penyamun? Apakah itu kalau Yesus ada di obrak-abrik General Conference? Iya. Enggak. Oh iya. Itu dia. Kamu jadikan rumah Tuhan, kamu pakai nama Advent, kamu pakai ini semua untuk jadikan gereja Tuhan rumah jual beli. Tanpa memikirkan jiwa-jiwa yang kelaparan akan firman Tuhan. Bagaimana? Jangan ditegur lah. Nanti tersinggung nggak mau ke gereja lagi ya Pak. Padahal teguran itulah yang bisa menyelamatkan orang itu supaya bisa bertobat. Gimana? Setuju nggak itu teman-teman semua? Bisa kan? Manda bisa kan ngerti itu? Iya, Kak. Oke, ini kita sampai sini baru kita ini ya, kita buka sesi tanya jawab. Ini kutipan kita terakhir, oke? Lalu dibilang oposisi itu perlawanan terpahit akan diungkapkan oleh mereka yang benci hukum Tuhan. Jadi apakah Kain benci atau senang sama perintah Tuhan? Benci. Benci. Artinya kalau kita nggak suka, Tuhan ini terlalu banyak maunya, suruh ini, suruh itu, kita nggak suka perintah Tuhan, artinya apakah kita akan yang menyebabkan umat-umat Tuhan hidupnya di dunia ini menjadi kepahitan yang akan menjadikan manis jiwa-jiwa yang lapar dan haus? Gimana? Bagaimana? Jadi apakah puji Tuhan kalau kita mengalami kepahitan dengan iman yang teguh, dengan semangat terus, apakah itu akan memenangkan jiwa-jiwa di sekitar kita? Ya kan? Kalau kita mengalami kepahitan, kita murung-murung, kita nggak semangat, kita malah balas kepahitan dengan kebahitan, bisa nggak mengabarkan tentang Kristus? Nggak bisa. Ya kan? Kecuali kayak gini kan? Kamu kan besok mau dihukum pancung gara-gara memelihara hari Sabat. Kok kamu tenang-tenang aja? Apakah itu menjadi pekabaran untuk yang mau memancung kita? Gimana? Iya.
kamu mau tahu? Sebelum dihukum panjang buat BS dulu kan? Gimana? Terus dia pancung kita, iya aduh, biarlah Roh Kudus yang bekerja habis itu kan. Siapa tahu habis itu dia bertobat, betul nggak? Ih, banyak sih. Bisa aja menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, itu dia. Keberanian kita untuk rela mati demi kebenaran akan menyelamatkan banyak jiwa. Apakah juru selamat kita untuk selamatkan kita harus menumpahkan darah? Heeh. Artinya kita pun kalau mau mengabarkan, jangan takut sama darah. Boleh? Kalau Cih, Tuhan apostol menghendakin apa? saya, apostol tuh rasul-rasul. Kalau Tuhan hendakin saya lewat kematian, jadilah kehendakmu. Kalau Tuhan inginkan saya untuk jadi 144, jadilah kehendakmu. Semuanya akan sama-sama lihat Tuhan Yesus di awan-awan. Gimana? Iya. Ini sih sebenarnya ingat 2 Timotius 3 ayat 12. Betul, Sally. Mau yang 144 ataupun yang mati, semuanya dianiaya loh. Tapi 144 nggak bisa mati, oke? Itu aja. Oh, Kan- jadi Ya, jadi silakan. 144 itu orang yang melihat Kristus hidup-hidup, tapi ada golongan ada yang lain itu juga selamat selain 144 yang hidup itu. Betul. Dan yang lain, kalau mereka nggak hidup, mereka akan mati martir. Jadi pilihannya hidup atau mati martir. Iya, pilihannya itu. Kalau hidup jadi 144, kalau martir, kalau misalnya kita nggak jadi 144, kita akan jadi martir. Boleh? Ya. Mhm. Jadi jumlah orang yang diselamatkan itu lebih dari 144 ribu. Lebih. Tapi yang lain nggak lihat Yesus hidup-hidup. Tapi kan sama aja lihat Yesus juga nanti di surga. Makanya nggak ada ininya kan, nggak ada bedanya. Tapi memang 144 ini adalah pasukan elit Tuhan. Karena oke, kita ini ya. Ini kita tahu kan di Ka'bah kalau misalnya habis hari pendamaian ada fitman namanya. Ada domba Asasel, betul nggak? Pernah belajar nggak? Ada yang Iya. Asasel yang dibawa ke padang apa? Padang belantara. Padang belantara. Itu kan Kambing memang atau domba, Kak? Kambing. Aduh. Sorry. Thank you, sayang. Kambing Asasel. Kambing Asasel dibawa ke padang belantara kan? Oleh fitman, betul? Fitman tuh orang yang loyo-loyo atau yang kuat. fit. Bisa nggak orang mati bawa kambing Asasel ke padang belantara? Jadi fitman ini melambangkan 144 yang akan menghantarkan setan ke 1000 tahun. Boleh? Ya, paham. Apakah 144? Apakah 144 nanti akan berhadapan dengan setan, diuji habis-habisan 144 sama setan di time of trouble kan? Akan digoyahkan imannya sama setan. Apakah kalau nggak fit imannya 144, apakah kira-kira setan nggak jadi ke 1000 tahunnya? Betul nggak? Jadi kalau dia orangnya yang 144 ini nggak fit, ini jatuh orangnya. Iya, kalau tapi nggak mungkin kan. Namanya udah jadi 144 udah pasti fitman, betul nggak? Itu dia. Ini seandainya kalau mereka nggak fit, apakah gagal iman mereka di waktu digoda iblis habis-habisan nanti? Tapi mereka 144 ini adalah orang-orang yang imannya nggak akan luntur sedikit pun. Oke? Dan karena imannya 144 ini nggak luntur sedikit pun, sampai kedatangan Tuhan, itu yang menyebabkan setan akhirnya sampai ke 1000 tahunnya. Setelah kita hilang dari permukaan bumi ini, setan tinggal sendirian di bumi ini. Dan malaikat-malaikatnya nggak bisa menggoda, betul nggak? Udah nggak ada orangnya.
Jadi make sure apa tujuan hidup kita, oke? Waktu tinggal sedikit lagi, apa tujuan hidup kita? Jangan buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berhubungan atau mempersiapkan kita, entah Tuhan kehendaki jadi martir atau 144. Boleh? Itu pesan kakak aja. Oke? Oh, jadi berarti rada sesat nih pengalamanku dulu. Jadi yang aku pikir dulu tuh 144 ini itu jumlah semua orang yang selamat. Tidak. Ada yang martir, sayang. Karena apakah ada yang dibangkitkan? Nah, itu dia. Tak pikir itu 144 tuh udah semua yang dibangkitkan. Oh, Jadi enggak. langsung. Enggak. Oh, iya. 144 ini dalam bentuk jumlah karena banyak ya orang, banyak banget ini apa sih ajaran-ajaran ya, ajaran-ajaran yang jumlah bukan jumlah atau apalah. Tapi yang paling penting kita jadilah, betul nggak? Daripada kita pusing-pusing di jumlah atau enggak. Walaupun di Roh Nubuat bilang in number. Kak Geidi sendiri percaya itu in number karena Roh Nubuat bilang, oke? Nah jadi tapi ada orang bilang, oh itu bukan in number, itu simbol atau apa. Oke lah, masing-masing punya pengertian sesuai interpretasi masing-masing, tapi jangan diberatkan di situnya. Tapi yang paling penting kita berjuang untuk jadi 144. Mau itu kamu bilang itu simbol dan saya percayanya itu in number. Gimana? Boleh? Nah, itu yang paling penting, oke? Karena nggak ada gunanya kan berdebat. Oh, in number. Terus yang satu bilang, oh simbol, number. Tapi kehidupannya nggak ada yang menyangkal diri. Ada gunanya? Ya, cuma salah semua. Itu dia. Jadi apakah ada gunanya kita bisa buktikan Alkitab ini itu, berdebat ini itu ini semua, tapi dalam kehidupan kita nggak mau sangkal diri. Ada gunanya nggak? Nggak ada guna. Lebih baik diam, betul nggak? Lebih baik saya buang waktu mau berdebat gitu. Lebih baik saya belajar line upon line, dari ayat ke ayat, reason. Nah itu lebih bagus. Betul nggak? Daripada kita ketemu sama orang yang nggak ada kerendahan hatinya cuman buat berdebat itu buang waktu, oke? Bisa ya semua? Oke, ya Linda, Evelyn, Iren ada pertanyaan, silakan. Oh, itu kan aku mau ulang, C. Oh ya, silakan coba. Ini ya closingnya, silakan Iren. Jadi aku ulang dari kutipannya ya. Jadi berdasarkan kutipan yang kalau nggak salah itu judulnya 315 itu hanya ada satu church. Nah, satu church ini bukan gedung yang megah, bukan yang disahkan negara, bukan denominasi, tapi church-nya yang punya Tuhan ini adalah orang-orang yang mencintai Tuhan dan menurut perintahnya. Terus dikatakan juga kan 2 atau 3 orang berkumpul bersama di dalam namaku, itu juga bisa disebut gereja. Dan orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan, itu Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jadi di Kristus tidak ada di situ. Jadi kalau Kristus tidak ada di situ, itu bukan disebut gereja Tuhan. Karena Kristus itu ada di orang-orang yang rendah hati. Tapi orang-orang yang rendah hati ini dikit. Jadi kalau orang sombong, Kristus nggak ada di situ. Betul. Terus yang titik 6-nya itu 2 atau 3 orang yang berkumpul yang mencintai Tuhan dan yang menuruti segala perintahnya, itu ada Yesus. Meskipun dimanapun, itu tetap ada Yesus. Meskipun di penjara, ada Yesus. Jadi bukannya tempat yang kayak gimana, tapi dimanapun itu Yesus ada di situ. Jika kita love and obey commandments of God. Karena dikatakan juga glory of God itu bisa menembus dinding penjara. Dan truly with glories itu bisa menerangi gua ya kan? Ya, gua yang paling gelap sekalipun. Jadi nggak peduli dimanapun.
dikatakan juga itu his saints itu diperbolehkan menderita, tapi penderitaan mereka ini sama seperti rasul-rasul dulu, menyebarkan iman dan memenangkan jiwa untuk Kristus dan memuliakan namanya yang kudus. Jadi, kalau kita menderita karena Kristus itu bisa saja kita itu memenangkan jiwa karena kita mau menderita karena Kristus. Jadi kalau kita menderita karena Kristus, ya jangan protes karena itu udah diizinkan. Dan karena penderitaan inilah kita memenangkan jiwa, menyebarkan iman kita. Gitu. Oke. Thank you, Benar Ira. kan? Benar. Oke. Kalau gitu, kita pingin kalian semua tolong hafal ini ya. God has a church is not the great cathedral, neither it is the national establishment, neither it is the various denominations. It is the people who love God and keep His commandments. Boleh sampai situ? Hafalkan ya? Ya. Boleh. Oke. Thank you. Jadi hari Senin hafalan ini dan nanti ada quizzes, oke? Bisa ya semua? Ya. Itu homeworknya ya. Tolong minta tolong sama Rachel, tolong ingatkan di I'm So Cute ya, Rachel. Oke, thank you. Ya, screenshot. Oke, silakan screenshot. Wait, udah. Iya, aku screenshot jawabku. Ya, screenshot. Oke, sampai kita baku dapa di hari Senin ya untuk kita review dan nanti yang kelas hari Jumat kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Oke. Kayaknya kita ketemu aja ini di sini kelas Jumat kan yang nggak ada Daryl, Sally sama ini aja kan. Nona Maribel. Nona Maribel juga sering ikut tapi Kak kalau nggak putus. Oke, jadi besok ketemu lagi, oke? Oke. Nanti kalau palingan ini satu lagi kayaknya The Church-nya. Kalau udah satu lagi selesai kita ujian The Church ya. Dari awal sampai akhir. Jadi cicil-cicil lah ya. Oke? Ya. Oke, Ya, ujian. Jadi ini dari church-nya ini part keberapa? Wah, kurang tahu. Nanti aku bikin dia punya list ya. Kalau aku sempat ada waktu aku bikin, oke? Oke, kalau gitu nanti sampai kita ketemu lagi. Tuhan memberkati. Rachel tahu, biasanya Rachel catat tuh. 10 atau 11. Ke 10 atau 11. Oke, itu ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Itu 10 bagian karena kita kan memang pelan-pelan kan. Kita gali pelan-pelan, ulang ini. Tapi nggak apa-apa kan dikit-dikit. Yang penting nangkep semua, oke? Pelan-pelan ya. Itu aja dikit-dikit yang lama-lama udah banyak lupa pasti kan? Iya. Itu gunanya diuji, oke? Supaya dibuka dulu catatan yang lama-lama, oke? Oke. Selamat malam semuanya, selamat bobo yang ada di Manado. Aca Sami udah mau bobo ini di sini habis ini. Sama Maribel juga, oke? Jangan bobo malam-malam, harus bobo pada waktunya ya. Oke, Daryl. Wah, Daryl ada hati-hati nih. Mantap. Oke, kalau gitu kita mau pray, Daryl boleh closing pray. Thank you, Daryl. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena sudah pimpin kami di saat kami belajar tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang ini mau beristirahat dari hari ini Tuhan. Tolong bangunkan kami Tuhan pagi hari nanti. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin.
Thank you, Dara. Terima kasih.